Hai guys, welcome back to our YouTube channel. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang inovasi hijau dari mata kuliah Manajemen Inovasi dengan dosen pengampu Dr. Dina Syahreja, SE MSI. Kali ini kita bersama dengan Ayu Indah Lestari, Olivia Febrina Saragi, Felicia Simpulun, dan Sri Muntari. Like check this out guys! Apa sih inovasi hijau itu? Inovasi hijau adalah upaya pembaruan dalam proses atau aktivitas manusia berjalan seiring dengan gaya hidup ramah lingkungan atau green lifestyle dan ekonomi hijau serta saling mendukung satu sama lain. Dengan kata lain, inovasi hijau merupakan usaha yang dilakukan pada industri yang dapat dilakukan di segala aspek dan dikembangkan secara berkelanjutan seiring perkembangannya ditinjau dari aspek lingkungan. Setelah mengetahui pengertian dari inovasi hijau, kita berlanjut ke pelaksanaan inovasi hijau. Dalam tulisan Sari dan Raharja 2012, bahwa berdasarkan pengalaman dari beberapa industri, maka ada 4 alasan yang menjadi penyebab bisnis harus meletakkan masalah lingkungan sebagai aspek yang penting dalam usahanya, yaitu yang pertama, ketaatan terhadap peraturan lingkungan, di mana pemerintah mengambil tindakan bila terjadi pelanggaran dalam pengelolaan lingkungan. Yang kedua, image lingkungan, mempunyai sikap positif terhadap lingkungan. Yang ketiga, lingkungan dan peluang pasar. Pemberian sertifikat ISO 14001 akan memberikan dampak positif pada dunia usaha. Yang terakhir, lingkungan dan efisiensi, yaitu kesadaran bahwa sumber daya alam atau materi dan energi sangat terbatas. Yang berikutnya adalah strategi inovasi hijau. Harga premium dengan harga terjangkau dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah jika produsen tetap menawarkan harga premium, maka harus mengedukasi konsumen adanya extra value dalam produk hijau yang ditawarkan. Yang kedua adalah jika produsen produk hijau menawarkan harga yang lebih terjangkau bagi konsumen, produsen cukup mengedukasi perbedaan produk non hijau dengan produk hijau. Komunikasi dan edukasi dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah memberikan informasi seperti melakukan komunikasi lewat iklan. Yang kedua adalah memberikan edukasi pada konsumen seperti seminar mengenai lingkungan. Yang ketiga adalah open factory bagi pelajar atau masyarakat umum. Dan yang keempat adalah melibatkan konsumen dalam proses CSR atau Corporate Social Responsibility. Yang berikutnya adalah solusi bisnis hijau untuk pencapaian green economy. Yang pertama adalah pengambil kebijakan atau pemerintah memiliki peranan merumuskan serangkaian peraturan mengenai ekonomi hijau. Yang kedua adalah pihak swasta dapat memanfaatkan inovasi ramah lingkungan dari kalangan akademisi untuk diproduksi dan dipasarkan, dan mengoptimalkan pengelolaan dana Corporate Social Responsibility atau CSR untuk digunakan dalam upaya pelestarian lingkungan. Yang ketiga adalah masyarakat turun mengkampanyekan konsep ekonomi hijau dan membentuk pola konsumsi yang ramah terhadap lingkungan dan kesadarannya untuk menjadi green konsumen. Yang keempat adalah perbankan dapat memasukkan faktor yang merusak kelestarian lingkungan ke dalam penilaian kelayakan usaha serta melakukan diversifikasi bunga yang lebih tinggi yang merusak lingkungan dan sebaliknya. Selanjutnya yaitu faktor pendorong dan hambatan inovasi hijau. Yang pertama dari green purchasing, faktor pendorong yang meliputi kebijakan pemerintah, perilaku konsumen sadar lingkungan, dan isu lingkungan global. Faktor penghambat yang meliputi kurangnya pedoman dalam melaksanakan pengadaan hijau, staf yang tidak cukup syarat untuk menangani pengadaan hijau, dan kurangnya observasi jangka panjang. Yang kedua yaitu green manufacturing. Faktor pendorong yang meliputi keinginan untuk membangun image perusahaan, memperbaiki daya saing, dan memperbaiki kualitas produk yang dihasilkan. Faktor penghambat meliputi struktur organisasi perusahaan yang lemah, pengetahuan pemilik perusahaan yang tidak direalisasikan. Selanjutnya yaitu faktor pendorong dan hambatan inovasi hijau. Yang pertama dari green distribution. Faktor pendukung meliputi aktivitas green packaging, green transportation, dan eco-labeling. Selanjutnya, faktor penghambat yang meliputi tidak ada pengontrolan penggunaan zat berbahaya, pemeliharaan kualitas air, serta tidak ada teknologi efisiensi energi. Selanjutnya dari reverse logistik, faktor pendukung yang meliputi fungsi manajemen ramah lingkungan, dorongan dari pelanggan yang sadar akan ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu faktor penghambat yang meliputi biaya reserve distribusi mencapai 9 kali lipat,
sistem persediaan tidak dilengkapi dengan fasilitas, dan pengembalian produk seringkali tidak dikirimkan. Dan yang terakhir adalah tantangan inovasi hijau. Yang pertama, price, harga penawaran produk hijau yang masih tinggi. Yang berikutnya adalah trust, masalah ketidakpercayaan konsumen pada label hijau atau eco-label konsumen Indonesia. Yang ketiga adalah target market, konsumen yang peduli dengan lingkungan dan rela membayar sejumlah uang untuk membeli produk hijau. Dan yang terakhir adalah education, yaitu informasi mengenai produk hijau ramah lingkungan masih rendah. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan melalui manajemen inovasi hijau. Sampai bertemu di video selanjutnya. Thank you.